dalam bidang ilmu pendidikan bagi Saudari Nurhaida SPD MPD. Dimulai. Ketua Sidang Ujian Promosi Doktor, Promotor, Co-Promotor, Penguji Eksternal dan Penguji Internal memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya membuka ini, saya bertanya kepada Promovenda, apakah Anda bersiap lahir dan batin untuk mengikuti ujian ini? Insya Allah siap, Prof. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor, perkenankan saya menyapa beberapa tamu kehormatan kita. Antara lain ada Bapak Associate Profesor Dr. Mustafa MSI sebagai Wakil Dekan 1 PIP UNM. Selamat datang, Pak. Selanjutnya ada juga Dr. Muhammad Irfan. Oh iya. Dr. Muhammad Irfan MPD, Wakil Dekan 4 Fakultas Ilmu Pendidikan UNM. Juga ada Dr. Erma Suryani Sahabudin MSI, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Asia Wilayah Sulawesi Selatan. Oh, kasih Bu. Beserta dengan para keluarga, kerabat dan para mahasiswa yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian selanjutnya juga saya ingin memperkenalkan Dewan Penguji kita pada pagi hari ini. Yang pertama, Profesor Dr. Patabundo MED di sebelah kanan saya. Tentu Bapak dan Ibu tidak asing lagi. Kemudian ada Profesor Dr. Ansari M. Hom di sebelah kanan, sebelah kiri saya. Beliau juga sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra. Selanjutnya ada Profesor Dr. Siti Mania MAG. Beliau ini adalah penguji eksternal kita. Ya, inilah para penguji pada hari ini, dan sebentar lagi akan menyusul Bapak Profesor Dr. Abdul Saman MSI Kons. Beliau sementara rapat di sebelah di rektorat. Kemudian juga yang sedianya memimpin ujian promosi ini adalah Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI. Namun beliau juga sama ada rapat di sebelah bersamaan dengan Pak Dekan PIP. Sebelum saya membuka ini, saya bertanya kepada Promovenda, apakah Anda saudari bersiap lahir dan batin untuk mengikuti ujian ini? Insya Allah siap, Prof. Iya. Kalau Anda siap,
Saya menguji kira-kira kapan Anda nikah? Saya menikah tanggal 10 Juli 2004. Maha Guru Maha Terjaya. Iya, ini sudah siap memang ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi doktor Saudari Nurhaida, SPD, MPD, saya nyatakan dibuka secara resmi. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada promotor untuk memberikan laporan pertanggungjawaban akademik dan memperkenalkan Promopenda. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak pimpinan sidang Profesor Dr. Ustaz Syukur MPD, Bapak Profesor Baro Ansari sebagai penguji internal Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra, dan Profesor Dr. Imania MAG dari UIN Alauddin Makassar, serta hadirin sekalian yang mengikuti jalannya prosesi promosi doktor dari Saudara Nurhaida SPD MPD. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pertanggungjawaban akademik dari Saudara Promopenda pada hari ini. Beliau sebenarnya adalah angkatan yang cukup lama. Ada yang mengatakan terlalu cinta sama pasca sarjana sehingga sampai ya mungkin menjelang 7 tahun ya Bu. Jadi ini luar biasa, sudah injury time, tapi alhamdulillah pada hari ini sudah sampai pada tahap promosi. Itu karena sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan untuk dipromosikan sebagai seorang dokter. Meskipun secara akademik tidak tepat waktu penyelesaiannya, tapi saya kira dia selesai pada waktu yang tepat. Riwayat singkat beliau saya ingin bacakan, tidak semuanya karena ada 3 halaman ditulis, luar biasa banyak hidup dari Saudara Promopenda. Nama Nurhaida SPD MPD, tempat lahir Bila Selatan. Bila ya? Kapan? Bila. Nama tempat ya? Bila Selatan, Sopeng, 20 Maret 1978. Agama Islam, pekerjaan dosen PGSD FIP Universitas Makassar. Alamat Jalan Sultan Alauddin 2 nomor 18 Makassar. Data keluarga, ayah Pak Modi, ibu Hajah Farida, saudara ada 2 orang, Mardiana SPD dan Jamaluddin AMD. Suami Bapak Abdurrahman SPD MPD, anak 2 orang, Ahmad Syaki Rahman dan Fatana Rodia Rahman. Riwayat pendidikan, SD Negeri 17 Bila, Kabupaten Sopeng tahun 90, Sanawiyah Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara 93, Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Gombara 97, Universitas Makassar Fakultas Bahasa dan Seni Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S1 tahun 2002, dan Universitas Negeri Makassar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S2 tahun 2004. Riwayat pekerjaan, guru kontrak SMA 12 Makassar 2003 sampai 2005 dan dosen tetap Universitas Negeri Makassar 2005 sampai sekarang. Pengalaman pelatihan ini ada banyak sekali, ada 10, saya bacakan 2. Yang pertama, peserta workshop asesor program rekognisi pembelajaran lampau untuk program tinggi akademik batch 2 tahun 2023, dan peserta pelatihan fasilitator pembelajaran daring Kominfo tahun 2023. Karya ilmiah yang diterbitkan juga cukup banyak. Di sini tercatat ada 11 ya karya ilmiah yang diterbitkan. Saya bacakan juga 2. Yang pertama, the effect of think talk right TTW toward an ability to solve math story questions in SD Negeri Tidung Rapocini. Ini dimuat di AGS tahun 2021. Dan yang kedua, the effect of problem-based learning model on the 5th grade students' critical thinking skills in thematic learning
tahun 2022. Penghargaan beliau sudah menerima Satya Lencana Karya Sabta 10 tahun pada tahun 2019. Demikian saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Saudari Prof. Venda untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya. Waktu saya berikan 10 sampai 15 menit. Silahkan. Baik, terima kasih Maha Guru Maha Terpelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Wakil Direktur Bidang Publikasi dan Kerjasama Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Syukur Saud MPD selaku Ketua Sidang Penguji Internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Ketua Program Studi S3 Ilmu Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Pattabundu MED selaku penguji promotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Ansari M. Hum selaku penguji kopromotor. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Profesor Dr. Siti Mania MAG selaku penguji eksternal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Abdul Saman MSc Kon selaku penguji internal. Yang terhormat Maha Guru Maha Terpelajar, Profesor Dr. H. Muhammad Arifin Ahmad MA selaku penguji internal. Dan yang saya hormati dan saya banggakan seluruh hadirin tamu undangan yang sempat menghadiri ujian sidang promosi hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Digital Tematik Berbasis Literasi Kritis untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Sekolah Dasar. Adapun yang melatar belakangi mengapa penting dikembangkan bahan ajar ini adalah yang pertama, tuntutan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah yang tertuang di dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016, di mana lulusan SD diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif, dan bisa beradaptasi di masa depan. Kemudian selanjutnya adalah data tentang rendahnya keterampilan berpikir tingkat tinggi dan rendahnya kecakapan literasi yang dimiliki oleh siswa sekolah dasar yang didasarkan pada beberapa penelitian yang dikemukakan oleh badan atau lembaga internasional seperti TIMSS, PISA, dan PIRLS. Selanjutnya, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar itu belum maksimal. Dan ini yang paling penting, bahwa minimnya bahan ajar yang mengantarkan siswa untuk melakukan kegiatan yang memicu sikap kritis tentang fenomena yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, solusi yang ditawarkan adalah bahan ajar yang dikembangkan yang menarik, menantang, inspiratif, dan menumbuhkan sikap kritis siswa sekolah dasar, yakni bahan ajar digital tematik berbasis literasi kritis untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar. Rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini ada 5. Yang pertama adalah bagaimanakah hasil analisis kebutuhan atau need assessment bahan ajar digital tematik berbasis literasi kritis untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bagaimanakah gambaran bahan ajar digital berbasis literasi kritis yang dikembangkan di sekolah dasar. Bagaimanakah tingkat validitas, kepraktisan, dan keefektifan bahan ajar digital tematik berbasis literasi kritis untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar. Adapun teori-teori yang mendasari atau konsep-konsep yang mendasari dari penelitian ini dalam tinjauan pustaka dikemukakan teori belajar kognitivistik dan konstruktivistik,
Ini adalah teori yang paling relevan dengan pengembangan bahan ajar ini. Kemudian konsep bahan ajar dan bahan ajar digital, kemudian keterampilan berpikir tingkat tinggi, serta konsep literasi dan literasi kritis. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini landasi dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 yang menuntut lulusan SD memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Kemudian dilihat dari konteks pembelajaran tematik di sekolah dasar, di sana dibutuhkan bahan ajar yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar, dan akhirnya dalam penelitian ini dikembangkanlah bahan ajar digital yang mengintegrasikan literasi kritis yang memiliki tahapan, yakni problematisasi, diskusi kultural, dan tindakan sosial yang dilengkapi dengan rancangan pembelajaran atau RPP, LKPD, penilaian, dan buku panduan, sehingga dihasilkanlah ya, bahan ajar digital berbasis literasi kritis yang valid, praktis, dan efektif yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian pengembangan atau research and development yang mengadopsi atau yang mengadaptasi pola pengembangan, model pengembangan 4D yang terdiri dari define atau pendefinisian, design atau perancangan, kemudian develop yakni pengembangan, dan disseminate dan atau penyebarluasan. Inilah prosedur penelitian dilakukan dalam penelitian ini. Lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di SD Telkom Kota Makassar, dan subjek ujinya adalah siswa kelas 6 SD Telkom Makassar yang berjumlah 27 orang. Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini adalah praktisi, guru, siswa, kemudian ahli pakar, dan tentu dalam proses pembelajaran tematik di kelas 6. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, yang pertama adalah lembar validasi bahan ajar, observasi untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran, kemudian angket untuk melihat respon guru dan siswa, serta angket kepraktisan, kemudian yang terakhir adalah tes kemampuan berpikir tingkat tinggi untuk siswa sekolah dasar. Yang terakhir untuk metode penelitian adalah teknik analisis data. Nah, di teknik analisis data ini digunakan analisis need assessment, analisis kevalidan bahan ajar, analisis kepraktisan, dan analisis keefektifan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, di awal penelitian ini dilakukan analisis kebutuhan, dan hasilnya adalah guru menyatakan memang dibutuhkan bahan ajar yang melatih siswa untuk membangun dan menemukan pengetahuannya sendiri yang praktis dan komunikatif. Kemudian pada pembelajaran tematik dibutuhkan bahan ajar yang dapat menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar. Dan kemudian ditemukan juga bahwa materi pembelajaran belum dikemas dengan baik sebab hanya mengacu pada buku tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hasil selanjutnya adalah hasil dari validasi ahli. Untuk tingkat validitas ada dua hal yang dilihat. Yang pertama adalah dari segi materi dan dari segi desain. Hasilnya menunjukkan bahwa validasi ahli media dan ahli materi menunjukkan bahan ajar digital tematik berbasis literasi kritis ini sangat valid, dalam hal ini layak untuk digunakan. Selanjutnya dari segi keefektifan ada 3 kriteria yang digunakan, atau ada tiga aspek yang dilihat untuk melihat keefektifan dari bahan ajar ini. Yang pertama adalah hasil tes keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dari hasil tes yang diberikan kepada siswa ditemukan bahwa hasilnya adalah berkategori tinggi. Kemudian untuk observasinya juga berada pada kategori sangat tinggi, yang observasinya dilakukan oleh 2 orang observer. Kemudian respon guru dan respon siswa menyatakan bahwa setelah melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar ini, responnya positif, sehingga dapat dikatakan bahwa dari 3 kriteria ini bahan ajar yang dikembangkan memenuhi kriteria keefektifan. Nah, ini adalah gambaran dari hasil tes keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa perbandingan dari pre-tes dan post-tes. Jadi yang dilihat ada 8 kriteria. Yang pertama, attributing, differentiating, organizing, checking, critiquing, planning, generating, dan producing. Semuanya menunjukkan peningkatan dari
hasil pretest dan post-testnya meningkat. Dan selanjutnya adalah dari segi kepraktisan. Untuk kepraktisan ini digunakan indikator kemudahan penggunaan, efisiensi waktu dan manfaat. Setelah diberikan angket kepada guru dan siswa, mereka menyatakan bahwa bahan ajar digital tematik berbasis literasi kritis ini memiliki tingkat praktikabilitas yang tinggi atau sangat praktis digunakan di dalam pembelajaran. Nah, ini adalah gambaran produk yang dihasilkan di dalam penelitian ini. Yang pertama adalah bahan ajar. Jadi bahan ajar ini berbentuk digital yang bisa diakses melalui link yang diberikan dan bisa juga nanti dikembangkan dalam bentuk aplikasi yang bisa digunakan atau bisa diakses melalui handphone dan laptop. Kemudian produk yang kedua adalah buku panduan yang berisi tentang panduan untuk guru bagaimana menggunakan bahan ajar ini, yang di dalamnya terdiri dari silabus, kemudian RPP, LKPD, lembar penilaian, kemudian langkah-langkah di dalam mengakses bahan ajar digital yang saya sudah kembangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah saya kemukakan tadi, maka disimpulkan bahwa di dalam pembelajaran memang dibutuhkan pengembangan bahan ajar yang praktis dan efektif dalam pembelajaran tematik untuk menstimulasi keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar. Kemudian bahan ajar digital tematik ini diberi nama diteliti. Jadi diteliti ini adalah singkatan dari bahan ajar digital tematik literasi kritis, berbasis literasi kritis, yang menliterasikan literasi kritis yang terdiri dari 3 tahapan, yakni problematisasi, diskusi kultural, dan tindakan sosial yang dikemas dalam 3 aktivitas, yakni teliti video. Jadi semua aktivitasnya diikuti dengan kata teliti video, teliti materi, dan teliti bermain. Kesimpulan selanjutnya adalah bahan ajar digital tematik berbasis literasi kritis ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa telah memenuhi kriteria kevalidan yang kategorinya adalah sangat valid. Selanjutnya, bahan ajar digital tematik berbasis literasi kritis ini telah memenuhi kriteria keefektifan. Dan yang terakhir, bahan ajar ini telah diterapkan dengan baik dan memenuhi kriteria kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, dan manfaat yang menunjukkan kategori yang sangat praktis. Selanjutnya, saran. Hasil penelitian pengembangan bahan ajar ini dapat dijadikan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya hasanah keilmuan dalam bidang pendidikan dan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Kemudian pengembangan bahan ajar ini dapat dijadikan alternatif di dalam pengembangan bahan ajar bagi guru di tingkat sekolah dasar yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa sekolah dasar. Demikian Maha Guru Mahar Praja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada penguji eksternal, penguji internal, penguji promotor dan co-promotor untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan atau klarifikasi. Waktu masing-masing penguji disediakan waktu hanya 5 menit, kecuali penguji eksternal bisa lewat dari 5 menit. Baik, pertama saya persilahkan penguji eksternal Ibu Profesor Dr. Siti Mania MAG. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Dewan Penguji dan Promotor, tamu undangan, keluarga besar dari Ibu Nurhaida, dan terkhusus Ibu Nurhaida Promopenda hari ini. Selamat, sudah sampai di garis finish. Ya, tentu dengan perjuangan yang luar biasa untuk sampai di sana ya Bu ya. Oke, baik. Sebelum saya mengajukan pertanyaan dan konfirmasi terkait dengan hasil penelitian Promopenda, yang pertama yang harus saya sampaikan adalah terima kasih setinggi-tingginya kepada pimpinan Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar
yang memberi kepercayaan untuk berkontribusi di dalam perjalanan studi S3 Ibu Nurheda. Yang kedua, apresiasi kepada Promopenda karena sudah menghasilkan sebuah karya yang menurut saya momennya tepat. Kenapa saya mengatakan momen tepat? Kita sering mendengar ucapan bahwa setiap zaman ada masalahnya, setiap masalah ada solusinya. Ya, dan kita juga selalu mendengar ungkapan bahwa seorang guru itu harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang. Dan saya menemukan kedua pernyataan ini di dalam karya besar dari Promopenda. Nah, inilah yang harus kita gali, elaborasi lebih jauh di dalam ujian terbuka ini, Ibu ya. Oke, baik. Mencermati apa yang Promopenda udah sampaikan tadi, bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu penting dilatih. Karena faktanya banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi, jangankan di SD Bu ya, di perguruan tinggi itu juga jadi masalah. Oke, pertanyaan saya adalah mengapa penelitian pengembangan yang menyasar keterampilan berpikir tingkat tinggi ini penting di SD, dan kenapa Ibu tidak menyasar di perguruan tinggi? Silakan. Terima kasih Maha Guru, Maha Terpelajar Profesor Dr. Siti Mania AG atas pertanyaan yang diberikan. Baik, mengapa saya menyasar sekolah dasar? Karena menurut saya sekolah dasar ini adalah fondasi utama dari seluruh rangkaian perjalanan pendidikan, sehingga di fondasi awal inilah perlu dikembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa yang akhirnya nanti akan bertahap untuk bisa berkembang sampai di tahapan berikutnya. Demikian Maha Guru Maha Terpelajar. Bagus sekali. Dan inilah yang menjadi amatan saya tadi, sehingga saya mengatakan bahwa penelitian ini luar biasa. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Ibu memilih bahan ajar digital? Baik, Maha Guru Maha Terpelajar, mengapa saya memilih bahan ajar digital? Karena memang saat ini tuntutannya adalah digitalisasi. Kemudian siswa, terutama siswa sekolah dasar, itu adalah native digital native. Jadi mereka adalah siswa-siswa yang nanti ke depannya itu adalah terlahir dan berkembang di dunia digital, sehingga mereka harus diberikan bahan ajar yang sesuai dengan perkembangan yang mereka miliki. Demikian. Oke, baik. Mengapa saya menanyakan ini, Bu? Karena di persentase Ibu tadi, Ibu belum menggarisbawahi atau Ibu belum menyampaikan secara tegas bahan ajar digital itu seperti apa. Di disertasi Ibu itu sebenarnya bagus sekali. Maksud saya begini, di sini banyak yang hadir, Bu, dan Ibu dipromosikan. Produk ini dipromosikan, sehingga kemudian ketika hadirin ini keluar dari ruangan ini itu bisa membawa oleh-oleh besar terkait dengan penelitian Ibu. Nah, saya menegaskan seperti ini, Bu ya, ketika kita berbicara tentang bahan ajar digital di SD, ini yang saya sampaikan tadi momennya betul-betul tepat. Kenapa? Karena kita melihat fakta di luar sana bahwa anak itu sangat sulit dipisahkan dari gadgetnya kan, dan ini menjadi potensi bagi pengajar untuk memaksimalkan itu. Istilah sederhananya, ya daripada kita berantem dengan anak untuk menghentikan mempergunakan gadget dan seterusnya, kenapa kita tidak memaksimalkan itu sebagai sumber belajar? Nah, ini yang Ibu sudah lakukan, dan saya sampaikan tadi bahwa ini pekerjaan luar biasa yang kemudian merubah tantangan itu menjadi peluang di dalam belajar. Ada beberapa karakteristik kan sebenarnya di dalam bahan ajar digital yang kemudian itu bisa kita maksimalkan di dalam proses pembelajaran. Kita bisa lihat, jadi keterlibatan yang tinggi
Itu kan? Jadi saya kira di dalam hasil penelitian ibu menemukan itu, bahwa keterlibatan peserta didik ketika mempergunakan bahan ajar itu luar biasa. Kenapa? Karena anak sekarang memang kecenderungannya seperti itu. Dengan video, animasi yang ada di dalam bahan ajar yang ibu kembangkan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga pembelajaran konvensional itu akan diatasi dengan mempergunakan bahan ajar digital ini. Oke, kemudian yang kedua, visualisasi yang lebih baik gitu kan. Dan saya juga yakin bahwa ibu menemukan ini di dalam penelitian ibu. Kemudian aksesibilitas dan fleksibilitas. Siswa bisa mempergunakan kapan saja. Siswa bisa mempergunakan berdasarkan perkembangan dan kecepatan belajar mereka masing-masing, ya kan? Kemudian di mana saja, kapan saja itu siswa bisa pergunakan. Sehingga ini bisa mengatasi masalah di dalam pembelajaran konvensional. Ada beberapa karakteristik lain yang mungkin menjadi ciri dari bahan ajar digital ini. Persoalannya kemudian seperti ini, Bu. Apakah interaksi sosial, kreativitas, dan aktivitas fisik ketika siswa mempergunakan bahan ajar digital ini itu masih bisa berkembang dengan baik? Di mana ketiga yang saya sampaikan ini juga merupakan hal yang harus berkembang secara optimal dari peserta didik. Silakan. Baik, Maha Guru, Maha Terpelajar. Jadi terus sekali saya sampaikan bahwa bahan ajar digital ini memang bisa digunakan secara mandiri, kemudian fleksibilitas yang tinggi dan bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Kemudian apakah masih bisa berkembang hal-hal yang lain? Misalnya tadi dari segi sosial, interaksi sosial siswa. Bisa, Bu, karena dalam penelitian saya kegiatan ini dilakukan secara berkelompok. Jadi dalam kegiatan berkelompok ini, jadi bahan ajar digital ini dilengkapi dengan lembar kegiatan peserta didik, lembar kegiatan siswa, di mana lembar kegiatan ini dilakukan secara berkelompok karena memang ada satu tahapan di literasi kritis itu adalah diskusi kultural. Jadi disitulah terjalin interaksi sosial. Jadi tidak dilakukan secara sendiri-sendiri, ada interaksi sosial, kemudian ada di situ rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Demikian, Maha Guru, Maha Terpelajar. Luar biasa. Ya, jadi luar biasa. Artinya model atau bahan ajar yang dikembangkan ini tetap harus dibalut dengan kreativitas guru. Ya, bagaimana guru berinteraksi dengan siswanya dengan mempergunakan bahan ajar digital ini. Berikutnya, apakah penelitian Ibu memiliki keterbatasan? Baik, Maha Guru, Maha Terpelajar, tentu sangat memiliki keterbatasan dari hasil penelitian saya. Contoh di bahan ajar yang saya buat, videonya masih perlu disesuaikan karena belum menunjukkan karakter siswa sekolah dasar. Saya masih menggunakan karakter secara umum di video itu. Jadi itu adalah salah satu keterbatasan dari bahan ajar yang saya kembangkan. Oke. Apa rekomendasi Ibu untuk pengembangan bahan ajar digital ini di masa depan, berangkat dari keterbatasan yang Ibu temukan? Mengingat ini adalah bahan ajar yang saya kira ke depan itu akan semakin banyak dilirik. Silakan. Baik, Maha Guru, Maha Terpelajar. Jadi yang saya mengharapkan bahwa bahan ajar ini bisa dikembangkan lebih baik lagi dengan tadi menyesuaikan hal-hal yang betul-betul relevan dengan siswa sekolah dasar, sehingga memang lebih menunjukkan karakteristik siswa sekolah dasar di sana dan lebih menstimulasi siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Seperti itu, Maha Guru, Maha Terpelajar. Terakhir, Bu, ini penelitiannya di SD Telkom. Betul. SD Telkom itu muridnya melab IT. Nah, pertanyaan saya, apakah ini bisa dipergunakan di SD lain, di Sopeng misalnya, di kampung halaman Ibu, atau bisa dipergunakan di SMP di Sopeng, SMA di Sopeng, atau perguruan tinggi yang ada di Papua sana? Silakan. Insya Allah saya yakin bisa, Prof, karena sekarang kan internet itu
sudah tidak terbatas lagi, jadi memungkinkan digunakan di mana saja, meskipun mungkin penggunaannya memang terbatas, misalnya hanya hari-hari tertentu, karena ada sekolah yang memberikan aturan bahwa tidak bisa membawa gadget ke sekolah, jadi mungkin hanya hari-hari tertentu bisa digunakan bahan ajar ini. Kemudian beberapa sekolah juga di daerah terpencil sudah dilengkapi dengan fasilitas, misalnya Chromebook yang sudah diberikan oleh pemerintah. Saya kira itu juga bisa membantu di dalam mengaplikasikan bahan ajar ini, Mahaguru Maha Terpelajar. Baik, saya kira bukan hanya akses internetnya Bu ya yang perlu dipertimbangkan, tapi seberapa adaptif penggunanya terhadap bahan ajar digital ini. Itu yang harus menjadi pertimbangan ke depan. Saya kira cukup, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mahaguru. Terima kasih, Prof. Luar biasa pertanyaannya, Ibu Prof. Kemudian selanjutnya saya melangkah ke penanggap yang kedua. Saya mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Ansari M. Hum selaku penguji kopromotor. Silakan, Prof. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Dewan Penguji, Bapak Ibu sekalian hadirin. Selaku kopromotor, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada Propenda yang telah berhasil berada pada titik akhir dari perjalanan studi doktor. Kita sudah lama berinteraksi, namun demikian sebagai kewajiban terakhir saya untuk bertanya dalam ujian promosi doktor ini. Nama produknya kan Anda tuliskan atau Anda namakan diteliti ya. Biasanya penamaan itu ada kaitan-kaitannya ya. Saya ingin mendapat penjelasan pada Propenda mengapa menamakan diteliti, apakah terkait literasi kritisnya atau terkait dengan berpikir tingkat tingginya atau yang lain. Saya belum tahu persis ini karena pilihan nama itu ada pada Ibu dengan berbagai pertimbangan. Pertanyaan kedua, sejak awal memang saya selalu mengatakan mengapa memilih berpikir tingkat tinggi. Mindset orang pada umumnya berpikir tingkat tinggi itu berada pada tataran SMA dan perguruan tinggi. Nah, sementara ini di SD. Nah, tentu saja Anda sudah mengungkapkan berbagai alasan, tapi kita juga ingin kembali mendengarkan alasan itu dan hadirin bisa memahaminya mengapa Propenda memilih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Standar atau takarannya untuk SD itu seberapa berbeda dengan yang lain. Disilahkan. Baik, Mahaguru Maha Terpelajar Profesor Dr. Ansari M. Hum, mengapa bahan ajar saya ini beri nama diteliti? Yang pertama yang tadi saya sudah kemukakan bahwa diteliti ini adalah singkatan dari digital tematik berbasis literasi kritis. Nah, selain itu saya mengharapkan di dalam penggunaan bahan ajar, jadi di semua rangkaian aktivitas dalam bahan ajar ini dimulai dengan kata teliti, Prof. Mahaguru Maha Terpelajar. Teliti video, teliti materi, kemudian teliti bermain. Jadi diharapkan dari semua aktivitas itu mengharapkan ketelitian, ya, kesungguh-sungguhan dari peserta didik untuk mengakses dengan baik bahan ajar ini. Kemudian mengapa di SD saya memilih tadi untuk untuk fokus pada keterampilan berpikir tingkat tinggi di sekolah dasar. Takarannya atau saya melihat bahwa memang tuntutan untuk di kurikulum itu ada, Prof, untuk berpikir tingkat tinggi di sekolah dasar. Jadi di kompetensi dasar, karena penelitian saya masih menggunakan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka juga saya yakin seperti itu. Jadi di kompetensi dasar itu sudah mengarahkan bahwa
tujuan-tujuan pembelajaran yang nanti atau indikator dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan itu memang harus mengarah kepada higher order thinking skills atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun memang berbeda dengan takaran yang ada di SMP dan SMA. Jadi dilihat dari sisi level pengetahuannya, misalnya di SD kalau saya melihat kompetensi dasar itu hanya sampai pada prosedural, Prof. Jadi belum sampai pada level metakognitif. Seperti itu, Prof. Baik, terima kasih. Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Pattabundu MID selaku penguji promotor. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau kita ini ya bukan lagi bertanya, karena sejak dari pengajuan proposal sampai sekarang ini sudah kita geluti bersama dengan Ibu Nurhaida dan Pak Prof. Ansari. Hanya ada yang lepas sedikit saya ini. Itu literasi kritis. Berarti ada yang tidak kritis ya Bu, literasinya. Jadi baik Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Pattabundu MND. Jadi konsep literasi itu sebenarnya ada general, Prof, ada literasi secara general, kemudian ada lagi lebih spesifik literasi kritis, Prof. Jadi saya hanya mau ya tidak saja, ada nggak yang tidak kritis itu literasi? Kalau berliterasi seharusnya kritis semua, Prof. Ya pikir siapa tahu ada literasi kreatif gitu. Ya. Ada nggak gitu? Karena kan literasi itu apa tuh literasi sebenarnya Bu? Yang di pikiran saya itu orang menguasai sesuatu, yang membaca itu apa? Membaca, menulis. Baik, Maha Guru Maha Terpelajar. Jadi literasi memang awalnya tuh difokuskan pada bagaimana seseorang itu bisa membaca dan menulis. Tetapi saat ini kan sudah sangat berkembang. Literasi itu bukan hanya literasi dasar, tetapi ada literasi sampai pada literasi keuangan, literasi numerasi. Dan lain sebagainya, literasi budaya dan seterusnya, Prof. Oke, hanya kan ini literasi kritis. Kalau literasi sains itu saya tahu ya, karena saya orang sains. Literasi budaya kurang paham nih. Tapi kritis ini kan sepertinya saya terbawa kepada kreatif. Jadi apakah karena sekarang itu banyak sekali orang meneliti kreatif kritis. Kemarin juga alhamdulillah saya dari Yogyakarta menguji standar di UNY, itu penelitiannya itu juga berpikir kreatif dan kritis, ditambah lagi berpikir komunikatif. Ini apa tidak membingungkan itu publik kira-kira nantinya itu? Atau begini Bu, Ibu kira-kira diri sendiri ya, apakah kritis atau kreatif Bu? Secara teoritis kritis, Prof. Kritis ya. Biasanya orang bahasa itu kreatif, tapi Ibu kritis alhamdulillah. Nah ini mungkin maksud saya karena dipromosikan supaya di apa ya, kan ini tidak sempat kita bicarakan lebih jauh dulu, supaya aku dilaksanakan di lapangan nanti guru-guru atau ini tidak bingung ya. Nanti literasi kritis lalu dia pikir literasi banyak ya tadi ya, literasi Bu ya, itu. Baik, nah saya kira itu mengenai judulnya ini, hotnya saya kira sudah banyak kali kita bicarakan bahwa memang itu levelnya memang agak berbeda ya, jadi nanti ditekankan betul untuk mereka sekolah dasar karena semakin tinggi tentu hot semakin berkembang ya untuk ininya kemampuan yang mau diukur ya. Kalau perguruan tinggi barangkali sudah sampai pada level metakognisi, ya, kalau di SD mungkin sampai di level prosedural saja barangkali, atau mungkin di tataran faktual yang ke atasnya di situ yang lebih relevan. Yang berikut karena saya lihat ini mungkin di luar konteks ya. Tapi Ibu saya lihat ini dari luar Muhammadiyah ya, mulai dari dari sanawiyahnya dengan di aliyahnya gitu ya. Iya, Maha Guru Maha Terpelajar. Ada nggak yang Ibu ingat tentang moto Muhammadiyah? Ada Ibu Emma di sana yang bilang Aisyah. Kalau pelajar Muhammadiyah, Prof, nun wal qalami wa ma yasturun. Good.
untuk mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fastabiqul Khairat. Wah, saya yakin Anda dari Muhammadiyah gitu ya. Tapi itu kalau di Ali Imran tersampat pernah dengar? Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Oh, mantap. Hendaklah ada sekelompok yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu yang saya mau tanya sebenarnya. Karena hendaknya itu ya. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu saya kira penting sekali ya, untuk menyampaikan kebenaran itu ya kepada siapa saja. Dan saya kira literasi kritis ini perlu dikaitkan yang itu untuk bisa disebarkan di tengah-tengah masyarakat sehingga bermanfaat ilmunya Ibu, tidak sekedar hanya saja Fastabiqul Khairat ya untuk mengajak berlomba kepada kebenaran, tapi dasarnya pada nun wal qalami wa ma yasturun, itu luar biasa. Saya kira itu pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi yang Ibu sudah jelaskan tadi itu sudah hebat sekali ya. Namun saya cari-cari apa kebaruannya penelitian Anda ini. Apa yang Anda dapatkan? Apa kebaruan, apa novelty-nya ini? Ya, itu dulu, silakan. Baik, Maha Guru Maha Terpelajar Profesor Dr. Syukur Saud MPD. Apa novelty dari penelitian yang saya sudah lakukan? Tentunya tadi karena pengintegrasian literasi kritis di dalam bahan ajar ini, jadi tahapan-tahapannya itu ada di sana, mulai dari tahapan sampai pada menunjukkan produk. Siswa itu membuat sesuatu untuk memperlihatkan bahwa dia pekah dalam sosial. Jadi ada 3 tadi, problematisasi, diskusi kultural, dan tindakan sosial. Nah, itu yang menjadi novelty. Jadi sepanjang saya membaca belum ada bahan ajar digital yang mengintegrasikan 3 hal ini yang terkait dengan literasi kritis ini, Prof. Ya. Maha Guru Maha Terpelajar. Oke, jadi itu kebaruannya itu. Yang kedua, saya bertanya-tanya ini tentang berpikir tinggi, tingkat SD, tingkat dasar ini. Apa sih, seperti apa itu berpikir tingkat tinggi? Baik, Maha Guru Maha Terpelajar. Jadi untuk konsep berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya sudah sangat berkembang. Kemudian banyak teori-teori yang sudah ada. Di antaranya adalah yang saya gunakan dalam penelitian saya ini adalah Anderson dan Cutworth, di mana berpikir tingkat tinggi ini ada 2 komponen yang harus direlevankan. Yang pertama adalah dari segi level pengetahuan dan dari segi tingkat proses berpikir. Jadi level pengetahuan tadi ada pengetahuan faktual, kemudian prosedural, dan sampai pada metakognitif. Tetapi untuk SD yang saya teliti itu belum sampai pada, meskipun sebenarnya sudah mengarah ke sana, tapi untuk tuntutan KD-nya sendiri belum sampai kepada metakognitif. Kemudian itu dikaitkan dengan proses berpikir yang ada istilah C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6, mulai dari mengetahui, memahami, kemudian mengaplikasikan, menganalisis, kemudian mengevaluasi sampai pada mencipta, Prof. Jadi itu kombinasi dari keduanya, itulah yang kemudian menjadi sasaran dari berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills. Kemudian ada lagi beberapa pendapat lain, misalnya Burkhardt itu mengatakan bahwa berpikir tingkat tinggi adalah kombinasi dari sampai pada paling atas itu adalah berpikir kreatif dan berpikir kritis, Prof. Iya. Iya. Tadi kan promotor pertanyaannya mengatakan apakah kreatif itu juga suatu proses berpikir? Betul, Prof. Betul, ya? Ya. Jadi ada berpikir kreatif, ada berpikir kritis. Mana lebih bagus itu orang yang berpikir kritis dengan orang yang kreatif? Mana yang lebih bagus, orang lebih berhasil begitu? Jadi kalau melihat dari segi ini, dua-duanya harus seimbang, jadi bisa kritis dan bisa kreatif.
Dari proses mengkritisi, berpikir kritis inilah nanti muncul kreativitas yang bisa dikembangkan selanjutnya. Demikian Maha Guru. Ya, kan ada orang mengatakan tak perlu kita pintar, yang penting itu pintar-pintar. Itu namanya kalau pintar-pintar itu sudah kreatif di situ itu ya. Jadi tidak perlu kita menjadi orang pintar ya, tapi ya cukup pintar-pintar saja lah ya. Itu namanya kreatif itu kalau orang begitu. Ya, saya kira cukup ya. Makasih ya. Selanjutnya izinkan kami sejenak beristirahat untuk menetapkan hasil ujian. Sidang ujian promosi saya tangguhkan selama beberapa menit. Sidang ujian promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Izinkan saya membacakan berita acara yudisium. Setelah panitia ujian promosi menangguhkan sidang selama beberapa menit dan memperhatikan nilai-nilai promopenda baik IPK kuliah, seminar proposal, seminar hasil, ujian tutup dan ujian promosi, maka disimpulkan bahwa Nurhaida SPD MPD dinyatakan lulus dengan indeks prestasi kumulatif IPK 3,94 atau predikat kelulusan sangat memuaskan. Dengan demikian, mulai saat ini yang bersangkutan berhak menyandang gelar doktor dalam bidang ilmu pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Makassar, 28 Agustus 2023. Ketua Sidang Promosi Profesor Dr. Syukur Saud MPD. Nilai promosi A, doktor yang ke-1262 PPS UNM, doktor ke-236 program studi ilmu pendidikan, Indeks Copernicus, Jurnal Asian Journal of Education and Social Science. Terima kasih. Untuk memaknai ujian promosi doktor Saudara Maha Terpelajar Dr. Nurhaida SPD MPD, saya mempersilakan kepada promotor untuk memberikan pesan akademis. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Rabbul Alamin. Pada siang ini kita ditakdirkan Allah untuk hadir bersama-sama mengikuti ujian promosi doktor dari saudari Nurhaida SPD MPD. Dan tadi sudah kita dengarkan yudisium dari pimpinan sidang. Beliau sudah berubah status, bukan status apa ya, status gelarnya maksud saya, menjadi doktor ya pada pagi ini, lengkapnya Dr. Nurhaida SPD MPD. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Salawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saya kira untuk pesan-pesan akademik ya kepada saudari dokter baru kita, Dr. Nurhaida SPD MPD. Yang pertama adalah perlu kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur tentu kita semua maklum Allah akan menambah nikmatnya. Dan kalau kita kufuri, ingatlah inna azabi lasadid, siksa Allah itu sangatlah pedih. Dari perjalanan saudara Nurhaida ya untuk sampai pada tahapan ini, ya, saya kira ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai iktibar. Beliau cukup lama mengikuti program studi ini, tapi hanya sampai juga pada
titik pada hari ini untuk dinyatakan meraih gelar doktor pada program Pascasarjana UNM. Bahkan sesungguhnya beliau itu adalah cum laude karena nilai tadi adalah 3,94. Tapi karena rentang waktu studi yang begitu lama, karena kurang lebih berapa tahun, Bu? Hampir 7 tahun. Ya, bukan saya yang bilang, itu beliau sendiri yang bilang kurang lebih 7 tahun, jadi cukup lama. Ya, padahal sekarang ini insya Allah ada yang bisa di bawah 3 tahun. Ya. Sudah ada ya yang bisa di bawah 3 tahun untuk promosi dokter. Tapi apapun juga, saya katakan di awalnya bahwa ya Ibu sudah berhasil sampai pada titik ini, dan memang ya itulah takdirnya, hari ini baru dinyatakan lulus sebagai seorang dokter. Untuk pesan-pesan akademik ya, saya tadi menyuruh membaca surah Ali Imran 104. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Saya tanya itu karena sebenarnya adalah landasan pendirian Muhammadiyah, dan saudara adalah alumni dari Darul Arkam Muhammadiyah SMP sampai ya SMA ya di sana, katakanlah di sana. Jadi saya tanyakan itu dan ternyata lancar sekali. Sampai diambil Fathul Harad juga itu dalam lambang dari Muhammadiyah, berlomba dalam kebaikan. Nah, tapi ini saya kira sangat penting sekali, dan bukan hanya untuk Muhammadiyah, saya kira untuk kita semua, bahwa wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian sekelompok, segolongan orang yang senantiasa itu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga menyuruh berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah berbuat mungkar. Nah, saya kira ini landasan berdirinya Muhammadiyah di atas ayat Ali Imran 104 ini, bahwa ya hendaknya lah senantiasa ada yang mengajak kepada yang hak, mencegah kepada yang mungkar. Dan saya kira salah satunya adalah Ibu sudah berani tampil, ya bukan berani tampil saja, tapi sudah tampil di hadapan kita semua membawakan satu kebenaran, meskipun dalam ilmu pengetahuan keponakannya itu adalah tentatif ya, tidak mutlak 100%. Kecuali firman Allah itu tidak ada yang tentatif, semua betul-betul adalah benar adanya. Nah, saudara-saudari Nurhaida, saya kira pada dalam panjang ini, nah ini mungkin untuk bisa mendapatkan buah harus di ayat yang disambung ayat, potong ayat berikutnya, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Haruslah senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Dan itu peluangnya luar biasa sebagai seorang pendidik ya. Karena pastilah setiap saat mengenai mahasiswa pasti mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Itu otomatis itu. Tapi tentu saja tergantung bagaimana kita melaksanakannya dalam pendidikan kita di kelas. Nah, saya kira itu pesan untuk bukan lagi promo Penda, tapi sudah Dr. Nurhaida hari ini, karena sudah dirisip tadi, dan tentu saja ini berlaku kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi saya sendiri. Dan selanjutnya tentu saja pesan-pesan yang tidak perlu dilupakan adalah amalkanlah ilmu itu dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa kepada orang-orang yang berkontribusi dalam kesuksesan saudara. Saya kira biasa ada mengatakan kalau ada seorang laki-laki yang sukses pasti ada ibu-ibu yang sukses di belakangnya, dan kalau ada ibu yang sukses pastilah ada laki-laki di belakangnya yang mendorong untuk sukses. Jadi saya kira ini penting sekali untuk bisa tetap dipertahankan ya bakti kepada suami dan keluarga. Karena bagaimanapun barangkali ibu sudah doktor, mungkin suami belum, tapi tetap ibu harus mengabdi kepada suami. Bukan berarti bahwa istri lebih rendah, tidak, tapi harus tetap tawadu dan mengabdi kepada suami dan anak-anak. Terakhir, saya kira jangan lupa
institusi bahwa Anda adalah keluaran dari Universitas Negeri Makassar. Jagalah alma mater kita dimanapun saudara berada, apalagi ya mungkin kekhususan karena saudara sendiri Dr. Nur Haida ini adalah dosen dari UNM sendiri. Nah, ada yang mengatakan kalau dosen UNM yang kuliah di UNM itu agak lama biasanya, tapi kalau yang bukan dari UNM itu agak cepat. Ada Dr. Irfan ketawa karena dia juga lama, padahal dari UNM juga ada. Jadi itu kadang-kadang mungkin dari UNM agak lama ya baru selesai. Mungkin karena begitu cintanya dengan UNM ya saya kira. Nah tapi yang ingin saya pesankan adalah jangan lupa dari kita, meskipun saudara Dr. Nur Haida adalah dosen UNM, ya jagalah nama almater kita, jaga nama B itu. Saya mengutip pesan Pak Rektor dengan juga Pak Direktur selalu mengatakan bahwa untuk menjaga nama baik UNM adalah perlihatkanlah karya-karya yang baik di tempat tugas masing-masing. Semakin bagus karya kita, bermakna karya kita, maka UNM akan semakin terangkat. Dan itulah cara menjaga nama baik alma mater kita. Saya kira demikian, dan sebelum saya akhiri, saya dengan Pak Prof. Dr. Ansari M.Hum selaku promotor dan co-promotor yang membimbing saudara selama ini, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Bukan kalau ada, pasti ada, karena tidak ada kita yang sempurna. Mohon dimintakan ampun kepada Allah yang maha sempurna. Dan terakhir, selamat saya akhiri, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini penyampaian testimoni sebenarnya diantarkan oleh Pak Dekan. Mungkin bisa Pak WD1 atau Pak WD1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Promotor dan Co-Promotor yang saya hormati, Ibu Penguji Eksternal yang saya hormati, saya muliakan, hadirin Bapak Ibu para undangan yang saya hormati, saya muliakan, dan tentu yang berbahagia Ibu Dr. Nur Haida dan seluruh anggota keluarga. Alhamdulillah ya. Pertama-tama tentu mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, dan tentu nikmat ilmu, sehingga alhamdulillah kita sama-sama berada di ruangan ini dalam rangkaian ujian promosi atas pencapaian doktor dari Ibu Nur Haida. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama tentu saya juga menyampaikan ucapan selamat kepada Ibu Dr. Nur Haida atas raihan doktornya pada hari ini, dan tentu kepada seluruh keluarga yang hadir, selamat dan selamat berbahagia. Pencapaian doktor Ibu Nur Haida ini secara kelembagaan tentu kami merasa bangga dan berterima kasih, karena dengan pencapaian doktor ini Fakultas Ilmu Pendidikan ya tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitas itu akan menambah kualitas layanan akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan. Karena itu sekali lagi selamat dan terima kasih Ibu Dr. Nur Haida atas pencapaiannya pada hari ini. Saya kenal Ibu Nur Haida, ada kemiripan dengan saya. Kalau saya selesai 6 tahun lebih, Ibu Nur Haida selesai 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Seperti yang ini disampaikan Bapak Prof. tadi, bahwa kalau dosen UNM itu ya relatif lama, termasuk saya juga lama, baru selesai kurang lebih 6 tahun. Kesamaan lain, ada kesamaan dengan istri saya. Jadi sejak 2005 saya kenal Ibu Nur Haida. Ada juga kesamaan dengan istri saya, itu kalau hamil itu mepet ya.
Ibu Nurhaidah terangkat 2005, kemudian hamil, tahun keduanya hamil lagi, lalu ada yang mengatakan kenapa ada dosen kerjanya hamil melulu. Mungkin karena itulah kemudian Ibu Nurhaidah sejak masuk tahun ketiga tidak lagi hamil-hamil sampai sekarang, sehingga hanya punya anak 2. Beda dengan istri saya, Bapak Ibu, karena bukan dosen akhirnya hamil terus sampai 13 kali. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kenal Ibu Nurhaidah ini pribadi yang ramah, ulet dan sabar. Atas keuletan dan kesabarannya itulah kemudian bisa menyelesaikan doktornya pada hari ini. Ya. Selamat sekali lagi Ibu Nurhaidah, dan terima kasih karena telah menambah kuantitas dokter yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga sekaligus akan menambah kualitas layanan akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi testimoni yang dihantarkan oleh Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan. Selanjutnya sebagai ketua sidang, saya juga memberikan kesan-kesan, ya, bukan kesan, pesan-pesan. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat ya, kepada Ibu Dr. Nurhaidah SPD MPD selaku doktor yang baru saja dikukuhkan. Dan selanjutnya saya berpesan kepada Ibu Nurhaidah bahwa tetaplah membaca ya, sebagai maha terpelajar ya. Jangan sampai 4 tahun ke depan kemudian Anda tidak membaca, maka kira-kira ilmu Ibu itu setara dengan S2. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Promotor tadi, Bapak Promotor, bahwa tetap tawadu, rendah hati ya, tapi jangan rendah diri ya. Jadi rendah hati boleh, tawadu. Ingat ya, falsafah padi semakin berisi semakin renduk ya. Jangan congkak. Jadi kalau padi congkaknya ke atas itu tidak ada isinya. Ya. Selanjutnya jaga lidah ya, jaga karakter, jaga tingkah laku, attitude ya, jaga perkataan tak, ampi-ampi tak, sifat-sifat tak ya. Sebab karena kalau sudah menjadi maha terpelajar, maka semua orang menilai kita, melihat kita. Apa sih yang bisa dilihat di situ di maha terpelajar itu ya. Jadi berikanlah ciri tertentu ya. Kemudian keharmonisan keluarga ya. Jangan sampai kita sudah menjadi orang terpelajar, kita hiraukan bapak kita, suami kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman. Nah, jaga keharmonisan ya di antara kita semua, baik keluarga maupun tetangga, keluarga dan sebagainya ya. Kemudian amalkan ilmu ini ke seluruh penjuru ya, karena ibu ini melahirkan suatu karya, apalagi sudah ada karya baru. Berdosalah kita kalau kita tidak amalkan ilmu ini ya. Amanah yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu yang Anda dapatkan itu ya memang baru sedikit ya, tetapi amalkanlah ilmu itu, semakin kita amalkan semakin bertambah. Oke, saya kira itulah yang saya sempat berikan pesan kepada Adinda Dr. Nurhaidah SPD MPD. Selamat sekali lagi. Kepada Dr. Nurhaidah SPD MPD dipersilakan berfoto bersama promotor, ko-promotor, penguji eksternal dan penguji internal.
Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Sebelum saya menutup sidang promosi ini, perkenankan lagi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu seluruh hadirin yang hadir di sidang promosi ini, ya, terutama kepada Dewan Penguji. Terima kasih Bapak Ibu, Prof, para keluarga, ya, dan seluruh panitia yang telah mengantar kegiatan ini menjadi sempurna. Saya kira dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Negeri Makassar dengan resmi saya tutup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberian ucapan selamat mulai berturut-turut oleh Ketua Sidang Penguji, Promotor, Kopromotor, Penguji Eksternal dan Penguji Internal serta hadirin para tamu undangan.